terkait kebijakan menghadapi mempersiapkan ya mudik Natal dan Tahun Baru ini, tentunya yang pertama-tama itu nggak hanya di darat aja ya, tapi baik di laut, udara, kereta api, pastinya adalah memastikan kesiapan sarana prasarana transportasi yang akan dipakai. Kalau perhubungan itu kan kita harus memastikan bahwa itu memastikan dari aspek keselamatan. Kami melakukan ramcek untuk memastikan bahwa itu tuh sudah laik gitu ya. Apakah benar transportasi itu sebagai salah satu penopang perekonomian gitu? Transportasi itu sebagai urat nadi sangat berperan di dalam mendorong perekonomian. Ya. Karena dengan adanya transportasi tersebut maka bisa terdistribusi orang, barang, uang, ya, dan kemudian bisa tercipta value added yang tersebar memanfaatkan semua potensi ekonomi yang ada di daerah. Halo, apa kabar Hub Fam? Selamat datang di Hub Talks, Let Hub and Talks bersama saya Intan Widya. Hub Fams, liburan Natal dan Tahun Baru ini kemana sih? Karena nih di episode kita kali ini kita bakalan ngobrolin seputar liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, berdasarkan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, berdasarkan surveinya bahwa tahun ini pergerakan orang atau potensi pergerakan orang pada Natal dan Tahun Baru ini itu mencapai 110,67 juta orang. Banyak banget ya. Nah, karena ada lonjakan pergerakan pada Nataru tahun ini dan Nataru tahun sebelumnya juga, untuk itu Kementerian Perhubungan pastinya sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk memastikan liburan Nataru yang selamat, aman, nyaman, dan pastinya seru ya Hub Fams. Nah, tapi Hub Fams pernah kepikiran nggak, selain soal mempersiapkan pergerakan potensi pergerakan Nataru, ternyata pergerakan Nataru ini juga punya dampak loh terhadap perekonomian nasional. Waduh, bener nggak tuh? Untuk menjawab hal itu, di studio kita kali ini udah kehadiran dua narasumber yang cocok banget untuk menjawab pertanyaan kita. Yang pertama kita kenalin dulu, ada Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ibu Ernita Titis Dewi. Halo Ibu. Halo, selamat datang di Hub Talks. Dan satu lagi ada ekonom, yaitu sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Segara Research Institute, ada Bapak Peter Abdullah. Halo. Halo Pak. Sebelum kita ke Pak Peter ya, terkait dengan ekonomi, mungkin kita mau bahas dulu dari segi sektor transportasinya ya Hub Fams. Jadi kita tahu ya Bu ya, kalau Nataru itu ibaratnya nih ya Pak, itu seperti hajatan. Jadi hajatannya Kemenhub itu selain mudik adalah Nataru. Jadi melakukan pengamanan, melakukan antisipasi pergerakan ini sangat penting sekali ya, Bu Titis. Mungkin boleh dijelaskan kepada Hub Fams nih, mengingat di sini kan Bu Titis sebagai Direktur Angkutan Jalan, yang mana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini sebagai koordinator ya Bu di Kementerian Perhubungan, bisa dibilang untuk mengawal ya terkait pergerakan angkutan Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini sudah menyiapkan apa saja Bu langkah-langkah kebijakan? Mungkin kebijakan dulu ya Bu yang sudah diambil. Tadi kan ada 110 juta kurang lebih. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait mengantisipasi pergerakan orang ini? Iya, terkait kebijakan menghadapi mempersiapkan ya mudik Natal dan Tahun Baru ini, tentunya yang pertama-tama itu nggak hanya di darat aja ya, tapi baik di laut, udara, kereta api, pastinya adalah memastikan kesiapan sarana prasarana transportasi yang akan dipakai. Nah, kalau yang untuk memastikan kesiapan ini kan dari moda itu kan ada data-datanya ya. Kalau untuk kesiapan sarana prasarana itu kalau di transportasi jalan itu kami sudah menyiapkan 32.130 unit bis dengan kapasitasnya 1,2 juta penumpang, dan terminal yang sudah kita siapkan itu sebanyak 113 terminal. Kemudian untuk transportasi laut itu sudah disiapkan 765 unit kapal. Kemudian untuk memastikan keselamatannya, tentu saja kami juga sudah menyiapkan 32 kapal patroli. Untuk yang
kapal tadi itu kapasitasnya 60.215 seat. Kemudian untuk pelabuhannya yang sudah dipersiapkan untuk mudik dan tahun baru itu sebanyak 110 pelabuhan, banyak sekali ya. Baik. Kemudian untuk kereta api itu yang sudah dipersiapkan untuk Natal tahun baru ini sebanyak 2.685 gerbong dengan kapasitas angkutnya untuk antar kota 4,1 juta penumpang, untuk kereta regionalnya 2,6 juta penumpang. Kemudian untuk komuter lain itu 48,6 juta, sedangkan untuk udara, untuk moda udara itu ada sebanyak 417 unit pesawat dengan kapasitasnya 8.233.995 penumpang dan mempersiapkan 56 bandara. Baik. Dan untuk penyeberangan kapasitasnya adalah 2,3 juta penumpang, untuk lintasnya sebanyak 11 lintas penyeberangan dengan 29 dermaga MB, 2 dermaga ponton dan 17 dermaga plensengan. Baik, jadi sebenarnya kalau dibilang Kementerian Perhubungan udah siap dari segi sarana dan prasarana, baik itu darat, udara, laut ya. Selanjutnya siap mungkin semua ya Bu ya. Kalau itu kan dari sisi sarana prasarana ya Mbak ya. Nah, kalau perhubungan itu kan kita harus memastikan bahwa itu memastikan dari aspek keselamatan. Baik. Kalau didengar dari media-media ya, itu kami melakukan ramcek untuk memastikan bahwa itu tuh sudah laik gitu ya. Nah, makanya kan kalau ramcek itu kan nanti kan ada kita kasih stiker. Kalau di mode darat gitu ya, kereta juga ada sih ya. Stiker, terus ada yang nggak boleh dipakai seperti itu. Itu memastikan bahwa yang nanti akan digunakan itu sudah memenuhi aspek keselamatan. Baik, jadi sebenarnya selain menyiapkan sarana prasarana juga dipastikan keselamatan dari sarana prasarana tersebut ya Bu? Betul. Dengan melakukan ramcek atau inspeksi keselamatan ya. Dan itu sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah dilakukan. Baik. Nah, kalau misalnya Nataru ini Bu, kan biasanya salah satu yang bikin jadi tantangan ya untuk Kementerian Perhubungan adalah mengantisipasi lonjakan penumpang dalam waktu yang bersamaan, karena ada hari libur yang bareng di mana semua orang tumpah ruah ke jalan, terminal dan lain-lain. Dan pasti ada ya Bu ya titik-titik potensi kemacetan. Entah itu di jalan tol mungkin ya, atau biasa di pelabuhan penyeberangan atau di titik-titik tertentu. Apa saja yang sudah dilakukan Bu mitigasi untuk angkutan Nataru untuk mengatasi potensi lonjakan penumpang? Iya, kalau di angkutan jalan kalau di angkutan jalan itu kalau kita tentunya menyiapkan, kalau di terminal itu kan suka ada lonjakan penumpang gitu ya. Nah, betul. kita sudah mempersiapkan yang namanya izin insidentil. Jadi itu akan dikeluarkan apabila memang ada terjadi lonjakan penumpang. Kemudian terkait dengan pada waktu di jalannya itu ada pengaturan apakah itu nanti kontraflow itu, tapi setelah melalui dikoordinasikan ya dengan stakeholder yang terkait. Kemudian kalau angkutan penyeberangan tentunya ada, kalau dikenalnya itu ada buffer zone, terus pemberlakuan delaying system seperti itu. Untuk adanya kejadian tidak terduga gitu, itu untuk laut juga sudah ada SOP-nya tersendiri. Jadi termasuk gitu. Ini ya Bu ya, mitigasi bencana, karena mengingatkan cuaca sekarang kan lagi nggak bagus ya Bu ya, menjelang Nataru ini BMKG juga memprediksi, tapi sebenarnya itu sudah dipersiapkan ya oleh Kementerian Perhubungan. Oke, nah Bu, seringkali nih kalau misalnya kita berbicara soal transportasi, terutama Nataru ini kan bukan hanya kerja-kerja Kementerian Perhubungan ya, pasti ada kerja-kerja dari stakeholder terkait yang tadi sudah Ibu sebutkan gitu ya, stakeholder itu. Boleh dijelaskan nggak Bu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan stakeholder terkait untuk menyiapkan angkutan Nataru yang selamat, aman dan nyaman ini? Pada awal Desember kemarin itu sudah dilakukan SKB, penandatangan SKB antara surat keputusan bersama ya, baik, Dirjen Darat, Dirjen Laut, kemudian dari Korlantas, kemudian dari Bina Marga ya. Nah, itu kan di situ sudah mengatur tentang bagaimana
pengaturan lalu lintas, kemudian bagaimana adanya pembatasan operasional angkutan barang selama masa muncak puncak Nataru, kemudian juga bagaimana pelaksanaan rem cek bekerja sama ya antara ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian juga dilakukan sosialisasi itu melalui berbagai media, baik itu ada juga yang memang langsung ya. Kalau kita mengikuti itu kan teman-teman di daerah itu mengumpulkan melalui rapat-rapat seperti itu. Jadi sebenarnya koordinasi lintas stakeholder itu sudah dilakukan ya Bu ya, baik antar kementerian, antar lembaga, bahkan sampai teman-teman di daerah, dinas-dinas perhubungan itu juga sudah dilakukan sosialisasi untuk kebijakan-kebijakan strategis dalam memitigasi angkutan Nataru. Seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, kalau misalnya tadi kan ada surat keputusan bersama, nah koordinasi lintas stakeholder selain mengeluarkan surat keputusan bersama dengan antara Ditjen Darat, kemudian Korlantas Polri dan juga Kementerian PU, itu ada apa lagi Bu koordinasi yang sudah dilakukan? Iya. Pada tanggal 18 hari ini ya Bu ya, berarti 18 Desember ini baru dibuka oleh Pak Wamen. Di bawah itu posko terpadu untuk monitoring Natal dan Tahun Baru, di mana di situ itu kalau kita bisa lihat itu baik dari kalau di perhubungan sendiri pastinya ya ada darat, laut, udara, kereta api, itu juga ada di situ dari BUMN. Dari BUMN itu ada PT KAI, ada Angkasa Pura, ada Pelni, ada AP juga. Kemudian di situ juga dari kementerian lain. Kalau dilihat itu di situ ada Korlantas, kemudian BMKG, dan mungkin lebih banyak lagi ya. Ada Jasa Marga juga ada di situ. Jadi di situ kalau kita lihat itu masing-masing itu punya sistem aplikasi, tapi ada juga yang terpadu di situ. Gitu. Jadi monitoring dari setiap stakeholder ini dipantau secara terpadu di Kementerian Perhubungan dan lokasinya ada di kantor Kemenhub ya Bu ya. Selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru itu salah satu koordinasi yang pasti kita lakukan ya Bu ya. Betul. Di angkutan Natal Tahun Baru termasuk di tahun 2024-2025 ini. Baik. Nah, ini juga yang salah satunya kita pindah dulu ke Pak Peter yang udah gak sabar banget pengen saya tanya ya Pak ya. Pak, ini kan sebenarnya kalau dari hasil survei itu katanya ada 110,67 juta pergerakan, dan ternyata katanya berdasarkan survei juga jadi mereka ini mau pergi Pak ke lokasi wisata yaitu sebanyak 45,67%, dan survei juga menyatakan meskipun ada beberapa tujuan daerah yang menjadi favorit gitu ya Pak, meskipun mayoritas masih berada di Pulau Jawa selain Bali dan juga Sumatera gitu ya. Dan terkait dengan berbagai macam prediksi survei terkait dengan pergerakan itu, transportasi itu layaknya urat nadi yang sangat punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Apakah benar transportasi itu sebagai salah satu penopang perekonomian gitu? Dan kaitannya dengan momen Nataru dan juga pergerakan manusia ini seperti apa nih Pak Peter, mungkin boleh dijelaskan? Iya, ini kalau kita bicara ekonomi mirip kita bicara tentang tubuh manusia ya. Nah, ada jantung, ada urat nadi, ada darah, ya sama ya. Nah, kalau kita sebut sebagai darah itu adalah uang, itu adalah darah, maka ya darah itu kan mengalir di urat nadi, mengalir di untuk mengantarkan, kalau bahasa biologinya kan mengantarkan oksigen ke makanan ke seluruh tubuh kan. Nah sama ya, urat nadi ini mengantarkan barang, mengantarkan orang, mengantarkan uang, menyebarluaskannya ya, sehingga apa yang kita sebut sebagai aktivitas ekonomi itu bisa terjadi di semua pelosok, di semua daerah ya. Dan dengan demikian maka semua potensi-potensi yang ada di daerah juga bisa termanfaatkan, value added bisa tercipta, dan itulah yang menyebabkan kita sebutkan sebagai transportasi itu sebagai urat nadi sangat berperan di dalam mendorong perekonomian
Ya. Karena dengan adanya transportasi tersebut maka bisa terdistribusi orang, barang, uang, ya, dan kemudian bisa tercipta value added yang tersebar memanfaatkan semua potensi ekonomi yang ada di daerah. Baik, jadi semakin sering orang bergerak maka semakin kaya lah negara kita gitu ya Pak. Coba bayangkan ya, Gimana kalau tuh, Pak? kita dulu ya, terutama dulu ketika jalan-jalan masih sangat terbatas, ya, baik. Jalan tol belum ada, terus jalan-jalan di daerah itu masih begitu buruknya. Ya. Apa yang terjadi? Sumber daya yang ada di daerah-daerah yang sangat remote tersebut, sangat jauh itu menjadi tidak termanfaatkan, tidak berharga. Ya, apa yang saya mengalami karena saya orang daerah ya, saya dari Sumatera, dari pelosok di pedalaman sana. Dulu harga misalnya harga duren di kampung itu nggak ada harganya, murah sekali. Nah, sekarang di duren ucok sekali. Udah jadi duren ucok, Jakarta udah penuh dengan karena mudah sekali untuk dibawa ke sini karena adanya jalan yang bisa membawa barang-barang tersebut ke sini, ke pusat-pusat perekonomian, sehingga apa yang tadinya nggak berharga itu menjadi berharga. Dan itu artinya apa? Itu kan menciptakan nilai tambah di daerah itu sendiri dengan mereka bisa menjual hasil alam mereka, hasil pertanian mereka dengan harga yang bagus, mereka punya daya beli. Ketika mereka punya daya beli, itu mereka akan menciptakan sendiri transaksi ekonomi di sana. Mereka bisa beli bakso, ya. Nah, sekarang dengan adanya kita sangat bersyukur ya, ini mumpung saya ada di Kemenhub, ya kita sangat bersyukur untuk menyampaikan ke Kemenhub ini. Selama ini pembangunan jalan, pembangunan sarana transportasi itu begitu bagusnya sekarang ini, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang terbuka dan kemudian menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Dan kalau kita lihat itu misalnya contoh ini, karena istri saya orang Jogja, saya juga tahu perkembangan di Jogja. Di Jogja itu ada istilah, ada wisata pantai baru. Ya. Padahal pantai kan nggak ada yang baru. Mana ada pantai baru? Ya, dari zaman dulu udah ada itu pantai. Cuman karena dulu itu tidak terekspos, akses, nggak ada jalan ke sana, ya, pantai itu tidak dikenal. Orang nggak bisa ke sana. Nah, sekarang dengan jalan-jalan itu sudah begitu bagusnya, sehingga area-area wisata baru itu muncul, pantai-pantai baru itu tanda kutip itu muncul, dan di setiap pantai itu muncul aktivitas ekonomi baru. Nah, inilah yang disebut jalan transportasi sebagai urat nadi perekonomian. Kalau misalnya secara pertumbuhan ekonomi gitu ya, mungkin Bapak Peter bisa jelaskan gitu, apakah dampak dari pergerakan di masa Natal dan Tahun Baru ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu seperti apa sih Pak konsepnya gitu? Kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, sebenarnya lebih jauh dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Gimana tuh, Pak? Transportasi itu urat nadi perekonomian. Transportasi itu kan mengantarkan barang, orang, uang, ya, yang kemudian memunculkan aktivitas-aktivitas ekonomi. Ya, semakin lancar kegiatan-kegiatan transportasi itu, pergerakan barang, pergerakan orang itu, maka akan semakin banyak aktivitas ekonomi baru yang muncul. Dan itulah yang kita alami pada periode Nataru, di mana tadi disebutkan 110 juta orang akan bergerak. Dan orang bergerak ini pasti dia bawa duit, bawa uang gitu ya, bawa uang dan memang rencananya untuk belanja. Rencananya memang untuk belanja. Rencananya uang itu akan dia belanjakan. Apakah dia sendiri yang akan belanja selama perjalanan, atau akan dia bawa, akan dia berikan kepada keluarganya di daerah tujuan, yang kemudian nanti akan dibelanjakan. Ya. Dan tadi disebutkan sebagian itu akan berlibur. Berarti tujuannya misalnya ke Bali, ke Jogja, ke Danau Toba, dan di sana nanti akan belanja kan. Dia akan nginep di hotel, kemudian selama di sana dia akan berkonsumsi. Dia pasti kan nggak pelit-pelit banget dia pada waktu periode itu. Dia pasti akan sama anaknya mau ada mainan, beli mainan, ya kan? Ada tempat rekreasi, dia akan masuk ke tempat rekreasi. Ini akan periode mereka akan spending. Nah, spending ini akan memunculkan, ya, kalau misalnya sederhana sekali, itu kalau dia
masuk ke kafe dia beli bakso. Ini bakso ini kan adalah proses penciptaan nilai tambah. Baik. Dari yang tadinya tepung, mie dan sebagainya jadi apa yang dinamanya makanan nilai tambah. Nah, nilai tambah ini kalau kita kumpulkan di seluruh perekonomian, itulah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan 110 juta orang yang akan bergerak, yang kemudian akan melakukan penambahan spending, itu akan memunculkan aktivitas ekonomi, penciptaan nilai tambah baru, yang itulah yang akan terhitung sebagai nantinya sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya pada periode Nataru umumnya itu akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Baik. Oke, Pak, ini menarik banget. Jadi sebenarnya terbukti ya kalau misalnya memang ada dampak dari transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi mengingat ini ada pergerakan yang besar gitu ya di akhir tahun ini. Tapi kalau berdasarkan data, Pak, sebenarnya tren akhir tahun itu memang benar gitu ya, Pak? Berarti apakah ada data yang memang menunjukkan bahwa sebenarnya setiap Nataru itu pasti ada kenaikan pertumbuhan ekonomi? Mungkin kita itu kalau kita lihat secara historis, siklus ekonomi kita itu mengalami perekonomian selalu ya, ada siklus ya. Nah, di Indonesia itu siklus kita terkait dengan dua, ya, mudik Lebaran dengan Nataru. Cuman masalahnya kalau mudik Lebaran ini kan bergeser nih bulannya, tribulannya, ya. Kadang-kadang dia di triwulan 1, sekarang di triwulan 1 ya. Iya, triwulan 1, Pak. Kadang-kadang dia di triwulan 3 ya. Pernah juga di triwulan 4. Nah, tapi kalau Nataru ini kan gampang, dia tetap kan di triwulan 4. Nah, jadi lebih enak kita menganalisisnya. Ya. Dari kajian yang kami lakukan itu memang terlihat kalau di triwulan 4 itu pasti akan naik semua. Transportasi naik, ya, pergerakan orang itu naik. Misalnya tingkat hunian hotel naik, ya. Semua naik di triwulan 4. PDB itu juga naik, ya, biasanya tuh naik. Cuman bedanya adalah kalau kenaikan tadi umumnya sama ya, konsisten dia naiknya, relatif besarannya cukup sama. Ya. Cuman dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi agak beda-beda. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di 3 tahun terakhir ini, di tahun 2021 itu Nataru itu berdampak kepada kenaikan ekonomi kita signifikan sekali, besar. Ya, mungkin ini disebabkan oleh lebih yang namanya dampak statistik ya, tahun dasar efek ya. Jadi karena tahun 2020 perekonomian kita nyungsep karena pandemi, sehingga ketika tahun 2021 kita agak melepas perekonomian kita dan kemudian terjadi Nataru, ini terjadi kenaikan yang kenaikan sedikit aja sudah terhitung besar karena tahun sebelumnya nyungsep. Ya. Tahun 2022 orang masih euforia dengan kebebasan ya, mendapatkan kebebasan kembali, sehingga masih tinggi ini dampak dari Natarunya masih tinggi terhadap perekonomian. Cuman di tahun 2023 itu agak turun. Agak turun ya. Ya, lebih turun lagi. Jadi yang tertinggi di tahun 2021, 2022 turun, di 2023 itu dampak dari Natarunya itu terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil. Nah, khawatirnya saya di tahun 2024 mungkin walaupun nanti aktivitasnya sama, melibatkan orangnya juga sama, cuman dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak besar karena kondisinya berbeda ya. Karena balik lagi orangnya sama bisa ya, cuman bawa duitnya beda. Duitnya yang beda. Pak, kalau misalnya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya misalnya, dibandingkan tidak ada Nataru, tidak ada pergerakan. Bayangkanlah misalnya kita di negara apa gitu ya, Pak ya, yang liburnya sedikit gitu. Nah, itulah yang saya sebutkan selalu, tetap Nataru itu punya dampak. Baik. Ya, Nataru itu dalam kalau kita lihat dari data empirisnya itu selalu punya dampak. Cuman berapa besar dampaknya ya. Ini juga pasti punya dampak. Jadi kalau kita bandingkan dengan istilahnya kita bandingkan antara tidak ada Nataru dengan ada Nataru, perekonomian kita mungkin akan benar-benar melandai. Cuman dengan adanya Nataru, perekonomian kita itu akan sedikit rebound, akan naik dia. Ya, karena sekarang ini kan sudah terlihat ya di
kuartal 2, kuartal 3 itu perekonomian kita kan turun. Ya, turun. Nah, kalau nggak ada Nataru ini, perekonomian kita akan terus turun. Cuman ini dengan adanya Nataru, harapan kita itu dia akan naik. Nah, berapa naiknya ini yang belum kita bisa pastikan. Karena itu tadi, karena mereka yang 110 juta itu berapa banyak yang ada di kantong mereka yang akan mereka belanjakan. Bisa jadi 110 juta juga, Pak. Dalam bentuk rupiah gitu ya. Tapi berarti menarik ya, Pak. Jadi bisa saya tadi ambil intinya bahwa sebenarnya Nataru ini bisa mendongkrak perekonomian sebenarnya salah satu secara empiris itu selalu bisa mendongkrak. Baik. Dan sebenarnya kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri ya, Bu Titis, jadi untuk mendorong juga pergerakan masyarakat udah ada banyak kebijakan selain tadi yang sudah disebutkan. Salah satunya memang ada yang kebijakan antar lintas stakeholder terkait dengan penurunan tiket pesawat selama periode Nataru. Mungkin itu bisa jadi salah satu pendorong untuk mendongkrak perekonomian. Kalau misalnya kita berbicara soal ini ya Pak, dampak dari transportasi gitu ya Pak. Sebenarnya sektor-sektor apa lagi Pak selain transportasi yang punya pengaruh dari liburan Natal dan Tahun Baru, selain sektor transportasinya gitu Pak? Sektor transportasi itu kan awalnya ya, aja. Betul. Ya. Tapi turunannya kan banyak. Ya, misalnya apa tuh misalnya, Pak? Perdagangan, ya, karena pasti akan di transportasi sendiri kan pasti akan ada butuh macam-macam tuh, ya dia butuh sarana, butuh alat-alat dan sebagainya. Dia pasti akan meningkatkan perdagangan di situ. Terkait dengan industrinya, ya, karena ada turunannya itu. Misalnya dia butuh ban, ya kan disyaratkan laik jalan, dia harus beli ban baru. Berarti kan turunannya kan ke industri ban, ya banyak turunannya itu. Kemudian kalau dia sudah sampai di lokasi tadi saya sebutkan, dia perlu hotel, ya berarti kan industri pariwisata, ya perhotelan, kemudian dia belanja gitu ya Pak, ke mall. Jadi semua turunannya banyak. Ya, dia tidak hanya di satu sektor transportasi, tetapi dia akan turun ke berbagai sektor-sektor lainnya. Oke. Kalau terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru ini untuk kalangan UMKM Pak, apakah ada? Banyak. Apakah ada gitu Pak? Seperti apa gitu untuk proyeksi tahun ini, seperti apa Pak kira-kira yang diharapkan untuk kenaikan pendapatan individu masyarakat misalnya yang ada di bergerak di bidang UMKM gitu Pak? Ini kita bisa membayangkan di lokasi wisata. Ya. Lokasi wisata itu umumnya ya, yang seperti saya sampaikan tadi, ada Pantai Baru di Jogja, ya. Itu kalau Jogja itu kalau udah liburan seperti ini, itu macetnya udah kayak macetnya puncak. Ya. Pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja, dan di sepanjang perjalanan itu banyak sekali UMKM. Ya. Di tempat wisata itu UMKM semua itu. Ya, yang baik jualan bakso, mau dia nyewain dokar, nyewain apa itu, semuanya UMKM. Dan itu mengalami peningkatan pendapatan yang berkali lipat pada periode itu. Ya. Dan itulah yang benar-benar menjadi penggerak ekonomi pada periode Nataru. Oke, jadi sebenarnya memang sudah dipastikan ada gitu dampaknya Pak. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Kementerian Perhubungan ya Pak, yang memang punya program-program yang diharapkan bisa berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk meningkatkan perekonomian. Mungkin boleh dijelaskan oleh Bu Titis kira-kira program-program yang dari Kementerian Perhubungan Bu, yang tadi apa saja sih Bu yang sudah kita lakukan selain kita membicarakan masalah supaya masyarakat ini bisa berlibur dengan selamat, aman dan nyaman gitu Bu. Apalagi nih program-program dari Kementerian Perhubungan? Ya, kalau terkait program perhubungan ya, ini rutin kita laksanakan juga. Itu nggak hanya Nataru tapi Lebaran juga. Kalau Lebaran malah lebih gede ya. Perhubungan itu melakukan program mudik gratis, baik itu di jalan, menyiapkan bis, kemudian di laut, kemudian di kereta juga. Yang diangkut itu ada penumpang, kemudian ada juga sepeda motor. Nah, kenapa dilakukan mudik gratis? Tentunya adalah untuk meningkatkan tadi itu kantongnya
masyarakat itu. Jadi kan pengeluaran untuk transportasi itu bisa dikurangi karena disubsidi sama pemerintah ya. Jadi yang uang yang dibawa itu bisa untuk tadi melakukan aktivitas perekonomian gitu. Yang tadinya misalnya uangnya itu untuk transport ya, untuk jadi ongkos berkurang gitu ya. Jadi gitu dari ya. Jakarta Jogja jadi bisa buat beli gudeg Pak. Dan juga untuk keamanan tadi. Oh iya. Yang paling bagus itu sebenarnya itu pengiriman motor itu secara gratis itu kalau menurut saya bagus. Oh iya betul. Jadi keselamatan, jadi pengendara sepeda motor ya Bu ya. Selain selamat, terus bikin kantong makin aman. Nggak cuma. Kalau buat gambaran aja, kalau misalnya naik bis itu kan bisa maksimal 4 orang. Nah kalau misalnya 4 orang itu buat transport kan mungkin 200.000 ya, 200 kali 200 apa 250 gitu kali 4 kan 1 juta, lumayan ya, itu kan bisa. Udah bukan lumayan lagi sih Bu. Nah menambah daya belinya. Menambah daya beli. Mereka tiba di tempat tujuan mudik gratis, dan itu bukan sangat membantu. Ya, dan itu bukan hanya di angkutan jalan aja ya Bu ya, tapi juga ada di kereta api dan juga di kapal ya, kapal laut. Wah menarik banget ya Bu. Nah Pak, kita balik lagi ke Pak Peter nih. Apakah Pak Peter nih yakin nih untuk tahun ini, Natal dan Tahun Baru ini, sektor transportasi ini khususnya pada masa Nataru ini dapat mendukung perekonomian nasional gitu Pak? Udah 100% yakin. 100% yakin ya Pak ya. Tapi yang saya sebutkan tadi, saya tapi tidak bisa mengukur berapa besarnya dampaknya terhadap perekonomian. Misalnya pertumbuhan ekonomi triwulan 4 akan naik jadi berapa nih? Kalau seandainya dengan adanya Nataru ini naik, saya merasa yakin insya Allah 100% lah, 99,9%. Katanya nggak boleh, kalau 100% nggak boleh. Ya, betul-betul. Jadi 99,99%. Cuman saya nggak bisa memastikan naiknya tuh jadi berapa. Ya, apakah dia jadi misalnya pertumbuhan triwulan 4 ini naik, pertumbuhan ekonomi kita menjadi 5,3% misalnya. Nah itu saya tidak bisa memastikan itu. Karena banyak faktor lain yang berpengaruh juga ya. Karena kita tahu pada periode sebelumnya ini triwulan 2, triwulan 3 itu kan mengalami penurunan. Yang salah satunya disebabkan oleh banyak masalahnya di misalnya di industri kita, ya banyak PHK dan sebagainya. Nah ini tentu akan berdampak kepada perilaku pola dari konsumsi pola masyarakat melaksanakan libur Nataru. Ya coba bayangin kalau baru aja kena PHK, ya memang tetap mereka akan bergembira dengan keluarganya memasuki masa Nataru ya. Cuman kan daya beli mereka pasti tentu akan sedikit berkurang, akan berbeda gitu. Jadi ini akan berdampak kepada nanti aktivitas ekonomi dan sebagainya yang secara keseluruhannya kalau kita hitung di dalam bentuk pertumbuhan ekonomi akan berbeda. Nah, kalau dugaan saya sih tetap akan naik ya, akan rebound ya, mungkin di kisaran 5,1, 5,2 mungkin masih bisa tercapai. Baik, itu sebuah optimisme ya. Bu Pems langsung dari pakarnya Pak Peter Abdullah. Kalau dari Bu Titis ini saya nggak ngomongin seberapa yakin dengan ekonomi, nggak Bu. Saya mau mungkin pertanyaan terakhir mungkin bisa juga sebagai himbauan kepada masyarakat yang akan berpergian libur Nataru ini Bu, ada nggak Bu? Sebenarnya kalau pesan-pesan terkait ini itu sebenarnya sudah disosialisasikan ya. Betul. Di media massa, baik di melalui TV ataupun di Instagram itu banyak kita lihatnya. Yang pertama adalah penggunaan, selalu memperhatikan ya dari aspek keselamatan. Misalnya penggunaan kalau di akhir tahun ini kan selain Natal itu banyak aktivitas untuk pariwisata ya. Jadi pada waktu nanti mau memakai kendaraan, misalnya mau sewa bis, mau naik kendaraan, itu dilihat apakah yang digunakan itu sudah memenuhi aspek keselamatan. Sebenarnya sekarang itu kalau memastikan dari aspek keselamatan, kalau bis itu sudah sangat mudah ya, bisa mengecek kendaraan itu melalui aplikasi di Mitra Darat. Tinggal kita masukkan nomor polisinya, itu nanti sudah muncul apakah
bis itu sudah dia ada izin Baik. operasinya, apa Surat-suratnya ya Bu ya. Nah itu biasanya surat-suratnya sudah lengkap ya di itu Mitra Darat ya. Tinggal masukin aja gitu. Jadi nomor selain bus kendaraannya. pariwisata juga bus akap juga bisa ya Bu bisa, ya. Baik. sudah bisa. Mm-mm. Kemudian pada waktu berkendara Mm-mm. itu juga bisa mengukur ya. Mm-mm. Kalau memang sudah lelah gitu ya, beristirahat terlebih dahulu. Kan sekarang kan kayak rest area kan banyak. Mm-mm. PPKB juga udah dijadikan rest area. Jadi Baik. bisanya kita mengukur diri sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya yang paling penting keselamatan ya Bu ya. Dan Betul. kalau misalnya teman-teman atau HUFEMS ini adalah pengguna angkutan jalan, pengguna bus gitu ya, angkutan umum, langsung aja download aplikasi Mitra Darat untuk bisa melakukan pengecekan terkait dari kelayakan dan juga keselamatan bus yang dinaiki. Kalau Pak Peter ada nggak nih Pak? Kira-kira mau minta pesan-pesan keselamatan? mau liburan juga nambahin kan aja, nih, Pak? nambahin Gimana? aja. Gimana Yang tuh, sering Pak? kali terjadi juga Apa? adalah kejahatan ya di jalan. Baik. Ada hipnotis lah, macam-macam, iya. penipuan, macam-macam. Jadi pencopetan, pencurian, nah, mungkin itu pesannya kepada semua pemudik ya, atau yang melakukan perjalanan Nataru, terutama dengan menggunakan kendaraan publik, itu berhati-hati. Betul. Terima kasih kepada kedua narasumber yang udah hadir, ada Bu Titis dan juga ada Pak Peter untuk waktu dan kesempatannya pada episode kali ini. Nah, itu dia HUFEMS. Jadi ternyata pergerakan di Natal dan Tahun Baru itu juga ternyata punya dampak ya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Semoga libur Nataru HUFEMS semua ini bisa berlangsung dengan selamat, aman dan nyaman, dan pastinya bisa menghasilkan liburan Nataru yang seru. Akhir kata, Intan Widya pamit, sampai jumpa di HUP Talks edisi selanjutnya. Selamat liburan seru Nataru. Dadah.